yang saya kira ketika seorang presiden Republik Indonesia menunjukkan keinginannya bagaimana seorang koruptor duitnya itu harus diambil oleh negara dan dimiskinkan, kira-kira begitu, mestinya itu harus disambut baik oleh pihak-pihak menteri ataupun pihak-pihak DPR yang saya kira ini adalah sebagai sebuah kebutuhan yang mendesak. Secara prinsip bagi saya, rancangan undang-undang yang terkait dengan perampasan aset, ini sama halnya dengan undang-undang yang lain kok yang mendesak. Sama halnya mendesak seperti undang-undang yang selalu dikebut oleh pemerintah. Oleh karena itu, kalau misalnya rancangan undang-undang perampasan aset tidak dibahas secara prioritas di tahun ini, 2025, ya tentu publik akan semakin melihat bagaimana komitmen terhadap pemberantasan korupsi, terutama untuk memiskinkan para koruptor, itu kan dipertanyakan. Apalagi misalnya begitu banyak proses supremasi hukum di negara kita. Ada jual beli perkara hukum, ada mafia hukum, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kan silih berganti terjadi di depan kita. Dan pada saat yang bersamaan, itu kan selalu berulang karena memang kita itu seakan-akan tidak punya instrumen yang kemudian membuat jerah masyarakat itu sebagai instrumen yang membuat para koruptor, maksud saya, untuk tidak lagi melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang kemudian merugikan negara. Saya kira koruptor itu tidak takut di penjara. Kenapa? Karena bagi mereka, ya mungkin di penjara beberapa tahun, tapi karena asetnya tidak tersentuh, asetnya masih utuh, ya mereka mungkin mengkalkulasi setelah mereka keluar dari penjara. Tapi aset kekayaannya terus berlimpah dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu bagi saya, secara prinsip, rancangan undang-undang perampasan aset itu adalah cara bagaimana para koruptor itu dia takut untuk mengulangi tindakan-tindakannya yang merugikan negara. Oleh karena itu, ya ayolah pemerintah, ayolah DPR, mari duduk bersama rakyat yang saya kira sejak lama berkehendak supaya rancangan undang-undang yang terkait dengan perampasan aset itu kemudian bisa diselesaikan. Apa susahnya sih? Kan kita sering dengar partai politik bicara, anggota dewan bicara, elit-elit bicara, eksekutif bicara, menteri-menteri bicara. Betapa pentingnya koruptor itu dimiskinkan, betapa pentingnya para pihak yang selama ini merugikan negara itu dimiskinkan dan asetnya itu diambil alih. Yang dibutuhkan saat ini adalah implementasi. Yang dibutuhkan saat ini bukan retorika. Yang dibutuhkan saat ini itu bukan diskursus. Yang dibutuhkan adalah bagaimana eksekusi di lapangan supaya koruptor itu dimiskinkan, supaya kekayaan yang mereka dapatkan dengan cara merampok negara itu diambil alih. Kuncinya apa? Sahkan segera rancangan undang-undang perampasan aset. Apa sih susahnya? Kalau undang-undang yang lain dianggap mendesak bisa dikebut dalam waktu sehari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kan demi kepentingan bangsa dan negara. Supaya tak ada lagi duit negara yang kemudian dirugikan oleh para koruptor itu. Segera sahkan rancangan undang-undang perampasan aset lagi. Wajar kalau kemudian sampai hari ini, ya para elit-elit kita ini masih saling sahut bersahut, hanya membangun narasi-narasi besar bahwa koruptor itu biar kapok, kemudian biar jerah, biar tidak mengulang, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau pada level eksplanasi dan eksekusinya tidak bisa diwujudkan, terutama dengan cara memiskinkan mereka, maka sepanjang itu juga, di depan kita di masa-masa yang akan datang, akan begitu banyak peristiwa-peristiwa korupsi yang saya kira akan menjadi sesuatu yang dianggap lumrah. Akan begitu banyak persoalan-persoalan hukum yang merugikan negara yang justru tidak terjamah. Karena secara prinsip ya, yang ditakuti sebenarnya oleh para koruptor tidak ada. Apa yang ditakuti? Miskinkan harta mereka. Miskinkan uang koruptor mereka. Salah satu kunci yang paling penting adalah segera merampas dengan cara mengesahkan undang-undang perampasan aset negara. Inilah yang kemudian publik menanti dan menunggu. Kapan kira Ayah. Abang gini ya, abang lulusan tahun berapa deh? Nggak usah bilang abang lulusan tahun berapa, coba pengen tahu. 83. Oke, berarti abang dokter Andes juga. Ya kok masih tanya sih? Lulusnya 83, tapi ininya masuknya tahun 78 berarti. Ya jangan nggak bakalan saya jelasin, nanti nyontek. Udah tua kali, lupa. Udah tua berarti dong bang.
83 lebih tua. Berarti abang lebih tua dari Pak Jokowi dong. Ya, Jokowi teman main kelereng saya dulunya. Asal bunyi nih orang. Oke, Bang Doni, silakan Bang Doni. Apa yang mau disampaikan Bang Doni? Ya, Bang. Ya kayak gini guys, kalau orang yang ngawur-ngawur, silakan Bang Doni, apa yang mau disampaikan? Selingan Bang, biar ada ini gak terlalu serius, gak terlalu stres. Bebas aja, Ya. Bang ya. Ya silakan Bang Doni, apa yang mau disampaikan? Oke, Bang. Lihat dari fenomena yang ada di TV di mana-mana di media, artinya ini kelompok rakyat ada yang terbelah, ada yang cakar mencakar dan sebagainya, Bang ya. Tapi Ada Bang, nggak cakar, cakar mencakar. Nggak ada Bang, aman-aman negara Bang. Rakyat aman-aman aja, nggak ada yang cakar-cakaran Bang. Oh, ada Bang, banyak Bang. Abang aja Di nggak mana, lihat. di mana, di mana ada cakar-cakaran? Di Gara-gara tengah ijazah. jalan begal itu sebatu-batuan, Bang. Ya apa hubungannya dengan ijazah Bang? Nggak ada hubungannya Bang. Ini lagi bicara ijazahnya Pak Jokowi Bang. Oke, ijazah. Kalau ijazah itu, Bang, ada data perlindungan pribadi lah mungkin namanya di kampus tuh kan. Jadi kalau saya mau minta datanya Jokowi untuk jadi bahan saya membandingkan palsu atau tidak, artinya saya minta ke lembaga itu kan yang ada di UGM. Boleh tidak saya minta data pribadi orang? Nggak boleh, karena saya tidak ada kepentingan di situ. Jadi orang yang bisa mengakses data pribadi orang lain itu saja harusnya kena pelanggaran. Sebelum tiba sampai di menerima ijazahnya ya, berupaya mengakses itu saja seharusnya sudah kena pelanggaran. Halo? Oke. Apalagi ini sekelas UGM ya. Jadi Selamat malam. kalaulah saya berupaya berniat ingin melaporkan Jokowi dengan membawa ijazah palsunya, artinya sumber ijazah saya ini dari mana saya dapatkan ijazah Jokowi itu? Itu pertama. Kedua, kalau katanya apa penulisannya Times Roman itu ya sudah jangan apa itu kan? Itu kan itu saja yang deliknya kan, yang membedakannya. Terbit tahun berapa ijazahnya, tapi tetap pada intinya data pribadi orang kalau kita akses harusnya dipertanyakan untuk kepentingan apa. Kalau sudah saya dapatkan ternyata itu tidak ada dan tidak ada pun kata UGM, tetap kepentingannya apa, karena bukan atas nama saya yang minta. Apalagi si Rismon bermarga, Jokowi nggak ada marganya kan. Kalau dia bilang disuruh, nggak mungkin kan Bang. Nah harusnya Selamat Malam Bang. bagaimana Biar selesai dulu Bang Doni. saya melaporkan Jokowi itu misalnya Bang, ijazah palsu, data saja kurang, saya nggak dilengkapi dengan peluru yang lain untuk menyerang Jokowi gitu loh. Kalau memang saya ingin berniat menghantamnya begitu. Jadi pelurunya ada sama Jokowi, mungkin saja ijazahnya ada sama si Jokowi yang asli, sama saya yang palsu. Saya ajak perang-perangan nih sama Jokowi, kan saya yang kalah. Hanya bisa menduga, kalau dugaan saya itu berdasarkan keterangan dari siapa? Keterangan saya. Kan keterangan UGM harusnya menunjukkan itu.
Kan UGM udah menjelaskan bang. Masalahnya di mana lagi? Ya, kata UGM kan nggak ada. Dia nggak hilang kata UGM. Nggak ada UGM bilang Ya hilang. itu diralat, tidak ada yang mengatakan hilang. Itu ada framing itu Nggak sudah ada pernyataan dari profesor dekan berapa itu lupa saya itu. Sudah ada di Google. Apa kata UGM bang? Bukan pernyataannya beliaunya dan dia tidak pernah mengatakan apa-apa. Lagian nggak mungkin juga mengatakan hilang karena yang pegang itu Pak, yang pemiliknya Pak Jokowi dalam hal ini. Ya udah. Hilang apa? Kalau Apa yang hilang? kalau lah bener bang, kalau lah kayak saya lah sarjana kan, saya minta itu ijazah saya. Setelah lulus semua SKS-nya, skripsi saya juga layak untuk ditaruh di perpustakaan. Semua fotokopi jelas, saya minta ijazah dikasih yang asli. Hmm. Nah, kalau lah orang ingin mengakses ijazah saya di kampus, karena harusnya ada konfirmasi ke saya tuh pihak kampusnya. Ini ada data pribadi Anda untuk diminta sama orang. Diminta untuk apa? Nah, yang minta itu lembaga apa? Misalnya lembaga KPU, keperluan apa KPU? Kan begitu saja cara berpikirnya. Nah, lantas kalau lah saya lah yang mengadukan Jokowi pakai ijazah palsu, saya bilang. Berarti yang saya pegang ini ijazah apa ini? Yang saya pegang sekarang nih. Saya megang ijazah yang saya pegang ini ke pengadilan lah, saya laporkan. Yang kertas yang saya bawa ini kan siapa yang bilang palsu? Lembaga apa? Mungkin lembaga yang bergerak di apa ya, di kertas atau tinta begitu. Setelah saya uji lab mungkin, ini Ya, ada keterangan dari fisiknya lab ya. ada keterangan dari lab itu mengatakan ini palsu. Lab itu yang mengatakan, bukan mulut saya yang mengatakan. Barulah keterangan lab itu saya bawa ke pengadilan. Kan begitu cara supaya memenuhi alat bukti yang sah. Jadi tiba-tiba saja ini saya bawa ke pengadilan, saya bilang ini palsu. Saya kan namanya saya itu cari gara-gara itu. Oke, udah bang, cukup saya bikin. Oke, Bang. Ya. Bang Diesel silakan Bang Diesel. Oke bang, Silakan. yang jelas ya masalah ijazah Jokowi itu, ini kan orang bikin onar aja ini sebenarnya, bikin onar gitu. Yang mana pihak dari UGM telah jelas gitu kan mengklarifikasi bahwa Jokowi itu pernah kuliah di UGM dan lulus gitu. Seharusnya kan kalau yang bilang ijazah Jokowi itu palsu, itu kan seharusnya dari pihak UGM sendiri gitu, bukan dari siapa-siapa gitu. Ini kalau kita lihat ya dari beberapa tahun belakang ini kan tuh udah pernah diuji di pengadilan, di terakhir di PT UN gitu kan. Itu kan pihak penggugat kalah gitu dan berakhir di penjara gitu kan. Nah ini sekarang kan muncul lagi dari si Resmond ini yang mengatakan dari hurufnya gitu ya. Saya rasa ini orang, kalau saya lihat dari segi pembicaraannya, ini orang nggak aneh gitu. Artinya memang ini selalu menggiring opini bahwa intinya ya bagaimana Jokowi itu bisa dipenjara gitu. Itu endingnya seperti itu nanti. Tapi saya yakin Jokowi itu punya ijazah asli gitu. Tapi memang kalau saya sependapat dengan Pak Jokowi ya, ketika pihak pengadilan meminta nanti untuk menunjukkan ijazahnya, saya yakin Jokowi itu akan menunjukkan ijazahnya gitu. Ini kan artinya kewenangan orang ini apa gitu, minta ijazah Jokowi gitu kan, kewenangannya apa gitu. Nggak ada kewenangan kecuali dia penegak hukum gitu kan, berkaitan dengan penyelidikan kasus ijazah palsu gitu, baru bisa gitu.